Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ansori. Di sini saya akan membacakan hasil critical journal review saya tentang implementasi sistem persamaan linear menggunakan metode aturan Kramer. Langsung saja ke slide yang pertama. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang pentingnya CJR. Critical Journal Review merupakan salah satu instrumen yang dapat mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Melalui CJR, mahasiswa diajak untuk menguji pemikiran dari pengarang maupun penulis berdasarkan sudut pandang yang akan dibangun oleh setiap mahasiswa, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. B. Tujuan penulisan CJR. Adapun tulisan penulisan CJR ini yaitu untuk menyelesaikan kewajiban tugas mata kuliah matematika terapan, sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan tentang materi yang saya bahas, yaitu implementasi sistem persamaan linear menggunakan metode aturan Kramer. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam mengkritisi isi jurnal dan menilai kelebihan dan kekurangan isi jurnal. Manfaat CJR bagi penulis: yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah matematika terapan. Yang kedua, melatih kemampuan penulis dalam mengkritis isi jurnal. Yang ketiga, menumbuhkan pola pikir kreatif setelah mereview jurnal. Bagi pembaca, pertama, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi sistem persamaan linear menggunakan metode aturan Kramer. Yang kedua, untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bab kedua ada ringkasan isi jurnal. Yang pertama ada identitas jurnal. Judulnya implementasi sistem persamaan linear menggunakan metode aturan Kramer. Jenis jurnal, jurnal teknologi informasi dinamik. Pengarang Rina Chandra Norsanti. Penerbit Dinamik. Volume atau nomor volume 17 nomor 1. Tahun terbitnya adalah 2012. ISN-nya adalah 05549524. Selanjutnya ada ringkasan setiap bagian jurnal yang direview. Yang pertama, pendahuluan. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Hasil dari peningkatan kemajuan ilmu teks pada saat ini maka telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Agar ilmu pengetahuan terus berkembang dan maju, maka perlu diadakan penelitian-penelitian. Baik penelitian yang bertujuan menemukan dan menyelesaikan masalah-masalah baru, mengembangkan pengetahuan yang ada maupun menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sistem persamaan linear merupakan bagian dari ilmu matematika yang mempelajari bagian menyelesaikan masalah teknik dengan menggunakan aljabar linear. Metode-metode yang dipelajari dalam mata kuliah ini adalah suatu algoritma dari suatu penyelesaian berbagai persoalan yang dapat dipergunakan sehingga metode-metode ini dapat diterapkan dalam program komputer. Pemrograman visual merupakan salah satu alat visual dalam komputer yang dapat digunakan untuk menampilkan hasil dari matematika terapan dengan menggunakan aplikasi komputer. Banyak sekali dari bidang matematika yang telah diaplikasikan dengan menggunakan komputer. Contoh aplikasi dengan komputer yaitu MATLAB, Visual Basic, Delphi, Java, dan lain sebagainya. Dari latar belakang di atas, peneliti ingin mencoba membuat sebuah aplikasi dengan pemrograman visual pada teori sistem persamaan linear dengan metode aturan Kramer. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, sistem persamaan linear. Bentuk umum sistem persamaan linear yang terdiri dari M buah persamaan linear dan N buah berubah dituliskan sebagai berikut. A11x1 tambah A12x2 tambah titik-titik A tambah A1n tambah xn sama dengan B1. A21x1 tambah A22x2 tambah titik-titik tambah A2n xn sama dengan B2. Titik-titik AN1x1 tambah AM2x2 tambah titik-titik tambah AMN xn sama dengan BM merupakan persamaan satu.
A. Dua variabel dengan X1, X2 sampai Xn merupakan P ubah dari A, I, Z elemen dari R dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai M dan Z sama dengan 1, 2, 3 sampai N merupakan koefisien SPL. Contoh, X tambah Y sama dengan 3, 3X kurang 5Y sama dengan 1. Sistem persamaan linear dua variabel dengan variabel X dan Y secara umum adalah kurung siku AX tambah BY kurung kurawa AX tambah BY sama dengan M. CX tambah DY sama dengan N merupakan persamaan 2. Dengan A, B, C, D, M, dan N elemen dari R. B. Tiga variabel. Sistem persamaan linear tiga variabel dengan variabel X, Y, dan Z secara umum adalah kurung siku AX tambah BY tambah CZ sama dengan M merupakan persamaan I. DX tambah EY tambah FZ sama dengan M merupakan persamaan I2. GX tambah HY tambah IJ sama dengan P merupakan persamaan I3. Ini merupakan persamaan 3. Dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, M, N, dan P elemen dari R. Penyelesaian dapat diperoleh dengan cara mereduksi persamaan menjadi persamaan dua variabel dengan cara mengalihkan persamaan I dengan D dan persamaan I2 dengan A dan mengurangkan. 2. Metode aturan Cramer. Aturan Cramer adalah salah satu metode pencarian nilai variabel dengan menggunakan determinan. Kurung siku baris pertama A, B, C, A. Baris kedua D, E, F, B. Baris ketiga G, H, I, C. Ini merupakan matrik, kemudian matrik tersebut dipecah menjadi kurung siku baris pertama A, B, C, kurung baris kedua D, E, F, baris ketiga G, H, I sebagai matrik A. Di bawahnya kurung siku baris pertama A, B, C, baris kedua B, E, F, baris ketiga C, H, I sebagai matriks A1. Selanjutnya di bawah sampingnya ada kurung siku baris pertama AAC, baris kedua DBF, dan baris ketiga GCI sebagai matrik 2, sebagai matrik A2. Di bawahnya kurung siku A baris pertama ABA, baris kedua DEB, baris ketiga GHC sebagai matrik A3. Semua matrik A, A1, A2, A3 dicari determinannya. Sehingga X sama dengan determinan A1 per determinan A. Y sama dengan determinan A2 per determinan A. Z sama dengan determinan A3 per determinan A. Ini merupakan persamaan 4. 3 definisi determinan. Matriks A dalam kurung N Xn fungsi determinan dinotasikan determinan A adalah jumlah semua hasil kali elemen bertanda. Teorema 1. Bila A dalam kurung N Xn matriks segitiga atas atau bawah, maka determinan A adalah hasil kali dari elemen-elemen diagonal utama. Fungsi determinan. Contoh, A sama dengan kurung siku baris pertama 3, 1, 3 dan 1 dan baris kedua 4, min 2. Determinan A sama dengan 3 dalam kurung min 2 kurang 4 kali 4 sama dengan min 10. B sama dengan kurung siku baris pertama 1, 2, 3, baris kedua min 4, 5, 6, baris ketiga 7, min 8, 9 dikali baris pertama 1, 2, 3 di baris kedua min 4, 5, 6, baris ketiga 7, min 8, 9. Determinan B sama dengan 45 tambah 84 tambah 96 dikurang 105 tambah min 48 tambah min 72 sama dengan 240. Yang ketiga, metodologi yang digunakan. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode perhitungan sistem persamaan linear, perancangan tampilan sistem, dan implementasi sistem untuk menghitung nilai variabel dari sistem persamaan linear.
4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisa permasalahan. Sistem ini digunakan untuk membantu dosen dalam mengoreksi jawaban soal, karena selama ini belum ada yang membuat sistem aplikasi ini untuk matematika. Khususnya dalam hal ini adalah materi pencarian sistem persamaan linear untuk mendapatkan nilai variabel. 2. Analisa sistem. Sistem yang akan dikembangkan menggunakan aplikasi Borland-Delphi dengan memasukkan rumus-rumus aturan Cramer ke dalam aplikasi. Contoh latihan sistem persamaan linear. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1. 3X tambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. Hasil nilai variabel sebagai berikut. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. 3. Perancangan sistem. Berikut adalah gambar dari perancangan tampilan sistem. 4. Implementasi. Perhitungan secara manual. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. 2X tambah 4Y tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1. 3X tambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. A sama dengan kurung siku baris pertama 1, 1, 2, baris kedua 2, 4, min 3, baris ketiga 3, 6, min 5. Sama dengan hasilnya sama dengan min 20 tambah min 9 tambah 24 kurang 24 tambah 18 tambah 10 hasilnya sama dengan min 1. Di bawahnya A1 sama dengan baris kurung siku baris pertama 9, 1, 2, baris kedua 1, 4, min 3, baris ketiga 0, 6, min 5. Hasilnya adalah sama dengan min 180 kurang 0 tambah 12 tambah 0 tambah 1 tambah 162 tambah 5 sama dengan min 1. Di bawahnya A2 sama dengan kurung siku baris pertama 192, baris kedua 21 min 3, baris ketiga 30 min 5. Sama dengan min 5 tambah min 81 tambah 0 kurang 6 kurang 0 tambah 90 sama dengan hasilnya min 2. A3. Kurung siku baris pertama 119, baris kedua 241, baris ketiga 360 sama dengan min 0 tambah 3 tambah 108 kurang 108 kurang 6 kurang 0 sama dengan hasilnya min 3. X sama dengan determinan, terus di bawahnya X sama dengan determinan A1 per determinan A sama dengan min 1 per 1, min 1 per min 1 sama dengan 1. Y sama dengan determinan 1 per determinan A sama dengan min 2 per min 2 sama dengan 2. Z sama dengan determinan A1 per determinan A1 sama dengan min 3 per min 1 sama dengan 3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah hasil dari penelitiannya sebagai berikut. Pertama, bahwa materi yang berkaitan dengan matematika, perhitungannya dapat dibuat dalam bentuk aplikasi. Contohnya saja materi aljabar linear dalam metode numerik. B. Yang kedua, aplikasi tersebut dapat membantu dosen dalam menghasilkan nilai jawaban dan mempercepat proses perhitungan. Ketiga, soal ujian untuk masing-masing mahasiswa bisa berbeda. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, hasil lebih cepat ditemukan. Sarannya, dari hasil kesimpulan di atas, saran yang bisa diberikan bahwa ternyata membuat aplikasi matematika sangat membantu bagi dosen yang ingin memberikan soal berbeda untuk masing-masing mahasiswa. Karena biasanya dengan soal yang sama akan lebih mudah bagi mahasiswa untuk bekerja sama dengan temannya pada saat ujian. Ini yang menjadikan mahasiswa tidak mau belajar, karena kita tahu bahwa nilai matematika adalah nilai pasti. Cara bagi pendidik supaya mencoba melakukan cara seperti ini agar mahasiswa lebih termotivasi dalam mendapatkan nilai yang lebih baik. Bab 3, pembahasan. Analisa relevansi. Relevansi tak dapat dipungkiri lagi bahwa teknologi yang bisa membantu mahasiswa, membantu manusia dalam mempermudah segala hal, bahkan dalam pendidikan sekalipun. Materi ini relevan dengan yang telah kita pelajari pada bangku perkuliahan semester 2 ini di bagian mencari informatrix dengan determinan. Konsistensi. Aturan Cramer konsisten dengan materi yang disajikan memiliki risiko kesalahan yang sedikit dan lebih mudah dalam penyajian data atau proses pencarian inverse.
Adekuensi, materi pembelajaran yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetisi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target. B. Tujuan penulisan jurnal. Pertama, tujuan penulisan jurnal. Tujuan penulisan jurnal ini menurut penulis adalah untuk menentukan nilai pada sistem persamaan dengan metode aturan keamanan. 2. Deskripsi hasil. Pertama, analisa permasalahan. Sistem ini digunakan untuk membantu dosen dalam mengoreksi jawaban soal. Karena selama ini belum ada yang membuat sistem aplikasi untuk matematika. Khususnya dalam hal ini adalah materi pencarian sistem persamaan untuk mendapatkan nilai variabel. 2. Analisa sistem. Sistem yang akan dikembangkan menggunakan aplikasi Boolean NLP dengan memasukkan rumus-rumus aturan grammar ke dalam aplikasi. Contoh latihan sistem persamaan linear. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1. 3X tambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. Hasil nilai variabel sebagai berikut. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. C. Metode dan hasil pembahasan. Pertama, metode yang digunakan. Menurut pendapat saya, metode yang digunakan penulis adalah jurnalnya dan metode penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan atau sering juga disebut dengan istilah research and development merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Secara umum, penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Penelitian pengembangan difungsikan sebagai dasar untuk bangunan atau konstruksi model dan teori. Kata penelitian merujuk pada proses pemecahan masalah dan menemukan fakta secara terorganisir, sedangkan pengembangan merujuk kepada usaha meningkatkan kemampuan teoritis, konseptual, dan moral sesuai kebutuhan melalui latihan dan pendidikan. 2. Hasil yang didapat. Berdasarkan semua yang diungkapkan oleh penulis di dalam jurnalnya, maka hasil yang didapat penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa materi yang berkaitan dengan matematika, perhitungannya dapat dibuat dalam bentuk aplikasi. Contohnya saja materi aljabar linear atau metode numerik. Kedua, aplikasi tersebut dapat membantu dosen dalam menghasilkan nilai jawaban dan mempercepat proses perhitungan. Ketiga, soal ujian untuk masing-masing mahasiswa berbeda. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, hasil lebih cepat ditemukan. 4. Penutup. Kesimpulan. Dari jurnal ini, pembaca dapat menerapkan ide dan gagasan yang coba diungkapkan oleh penulis. Serta jika diimplikasikan mungkin akan sangat membantu para pengajar dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dan mungkin dari ide ini juga membantu proses mengajar dalam pendidikan matematika, tetapi juga meliputi sebuah pelajaran pendidikan lainnya. Saran yang bisa diberikan adalah agar tidak terlalu terpaku pada hasil yang diberikan kepada pembaca, tetapi juga menonjolkan metode yang ia ingin sampaikan. Dan juga diharapkan penulis melanjutkan jurnalnya ke volume selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah hasil pemaparan critical journal dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.